Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, al-mukawwiril laila 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah, Ramadan di tahun ini telah pergi dan juga meninggalkan kita. Bukan artinya berakhir pula suasana ketakwaan kita kepada Allah. Selama Ramadan kita dekat dengan Al-Quran. Jangan setelah Ramadan kita jauh lagi dari Quran. Selama Ramadan kita rajin berangkat ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah, solat 5 waktu maupun sunnah, menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan setelah Ramadan pergi kita tidak lagi ke masjid, bahkan lupa jarang ke masjid. Selama Ramadan kita diajarkan oleh Allah dan dididik olehnya menjadi generasi-generasi mukminin yang mutakin dan juga muslimin yang muhsinin. Oleh karena itu, untuk membuktikan, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan, kesuksesan ibadah Ramadan yang telah kita lakukan itu, setelah Ramadan pergi kita bertemu dengan 1 bulan yang kita kenal dengan Syawal namanya. Secara etimologi, bahwa Syawal itu mengandung arti peningkatan. Coba kita lihat apakah ada peningkatan ibadah setelah Ramadan di bulan Syawal ini. Kita lihat ibadah yang mana yang meningkat dalam diri kita setelah Ramadan pergi. Apakah sholat kita, apakah sedekah kita, atau justru yang meningkat adalah tidur kita. Disinilah letak pentingnya melestarikan dan menjaga nilai-nilai Ramadan yang telah kita kerjakan itu. Walaupun Ramadan sudah pergi dan meninggalkan kita, di antara nilai-nilai Ramadan yang harus kita tetap lestarikan dan kita jaga, yang pertama adalah tidak mudahnya kita melakukan dosa dari kesalahan. Ibadah Ramadan yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan maksimal tentu akan melahirkan sebuah jaminan ampunan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia 14 abad tahun yang lalu, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharapkan keriduan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Artinya apa? Orang yang maksimal melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita perhatikan secara harfiah bahwa kata Ramadan itu mengandung makna romad, yang artinya membakar. Artinya apa? Membakar dosa dari kesalahan. Jikalau kita umpamakan dosa kita itu seperti sebuah pohon, dan pohon itu kita bakar, maka lihat, pohon yang dibakar itu tidak mudah untuk tumbuh kembali. Ranting-rantingnya terbakar, batang-batangnya hangus, bahkan daun-daunnya terurai menjadi abu. Tidak mudah untuk tumbuh kembali. Maka di bulan Syawal ini setelah Ramadan pergi, mari kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Mari jangan kita melakukan dosa yang sama setelah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, nilai-nilai Ramadan yang harus tetap kita lestarikan itu adalah nilai-nilai Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan ini. Kata Quran hitam, kita lihat. Kata Quran putih, ayo kita ikut. Jadikan Quran ini sebagai petunjuk. Bukankah setiap hari dan waktu kita minta kepada Allah petunjuk itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dijawab kontan oleh Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran ini tidak hanya hudal linnas, juga hudal lil muttaqin. Selain itu, Quran ini sebagai obat, di mana Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan jauh kita dengan Al-Quranul Karim. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan pedoman dari jalan kita. Satu hari Nabi Musa alaihissalam dialog dengan Allah, dan Allah pun ketika itu berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ini a'taitu ummata Muhammadin nurain. Ya Musa, aku memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya yang akan mengalahkan, menutupi 2 kegelapan. Bayangkan, umat Muhammad sudah disebut oleh Allah, padahal umatnya belum ada, nabinya belum diutus. Begitu amat istimewanya kita sebagai umat akhir zaman ini. Maka ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, ma nurani, apa 2 cahaya itu yang engkau berikan kepada umat Muhammad? Jawab Allah, yang pertama nuru Ramadan, yang kedua nuru Al-Quran. Yang pertama cahaya Ramadan, yang kedua adalah cahaya Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan Ramadan, begitupun Quran dengan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku semua, para pencinta ilmu dan pencinta Quran yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, nilai-nilai Ramadan yang harus tetap kita lestarikan dan kita jaga itu adalah nilai-nilai ketakwaan. Ramadan datang, Allah ingin kita naik kelas, naik tingkat dan derajat dari mukmin menjadi muttaqin. Untuk menjadi seorang yang muttaqin ini tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan, kun payakun, tidak, tapi butuh proses. Proses itulah yang Allah berikan kepada setiap media. Allah berikan kepada kita fasilitas bulan Ramadan ini yang kita telah lewati. Ya, di siang hari kita dididik oleh Allah menjadi generasi yang jujur, menjadi generasi yang disiplin, menjadi generasi yang amanah. Begitupun di malam hari Nabi kita mensunahkan qiyamah. Kita telah hidupkan Ramadan dengan bacaan Al-Quran, tadarusan. Kita telah hidupkan Ramadan dengan sholat tarawih, zikir. Ya. Maka nilai-nilai ketakwaan ini jangan sampai kita tinggalkan di bulan Ramadan saja. Jadikan Ramadan ini sebagai generasi takwa. Jadikan Ramadan ini membawa hasil, di mana kita menjadi generasi yang muttaqin. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah walaupun belum maksimal, dan menjauhi larangan-larangan Allah walaupun belum maksimal. Lalu yang terakhir hadirin, nilai-nilai Ramadan yang tetap harus kita lestarikan dan kita jaga adalah mampu mensinkronkan antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita sesama manusia. Dikala kita mampu membangun relasi hubungan baik dengan Allah, jangan kita lupakan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dikala kita mampu mengingat Allah dengan zikir, jangan kita lupa untuk mengingat saudara kita yang lemah, yang susah, yang butuh pertolongan, baik harta maupun motivasi ataupun dorongan-dorongan yang lain. Oleh karena itu satu hari Nabi Musa alaihissalam curhat kepada Allah, ya Rabb, seluruh ibadah yang kau telah perintahkan aku sudah laksanakan. Dari mulai yang kecil sampai terbesar, yang ringan sampai yang terberat. Salat sudah aku kerjakan, zikir rutin kulakukan, puasa sudah kutunaikan. Kira-kira ya Rabb, semua amalan ibadah yang aku telah kerjakan itu, mana yang paling engkau cintai dan membuat engkau senang?
Maka kata Allah, ya Musa, salatuka laka, salatmu kan untukmu. Ketika kamu mendirikan salat, kamu sedang menjaga perbuatan keji dan munkar. Ketika kau mengingat aku, zikir yang kau lakukan adalah untuk menenangkan hatimu. Dan ketika engkau melakukan puasa, puasa itu melatih dirimu untuk mengendalikan hawa nafsu yang menjurumuskan manusia dari dosa. Maka diam Nabi Musa dan bertanya, ya Rob, terus apa amalan yang bisa membuat engkau senang itu? Apa kata Allah? Dikala seorang manusia, dikala Bani Adam itu mampu memberikan, meringankan beban orang lain, mampu memasukkan kebahagiaan bagi hati orang yang beriman, dialah orang yang sangat aku cintai. Karena ketika waktu orang itu membantu orang tersebut, Allah ada di sampingnya. Ini luar biasa hadirin. Jangan sampai salat kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak peduli dan peka terhadap sesama. Jangan sampai zikir kita selama ini sia-sia. Karena apa? Karena kita ingat dengan Allah tapi lupa dengan orang miskin. Dikala kita mampu puasa, kita bangun relasi baik dengan Allah, komunikasi yang sempurna dengan Allah. Tetapi sayang, kita tidak peka dengan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, ketika Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, ayo amal abdol, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Ini menunjukkan kalimat ini kita membangun relasi komunikasi dengan Allah dengan baik. Salat di awal waktu. Para sahabat masih belum puas dengan jawaban Nabi. Summa ayu ya Rasul. Terus apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Setelah kita membangun relasi baik dengan Allah, jangan lupa bangun juga relasi baik dengan sesama manusia, terutama orang tua kita, saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini doa kita tidak diterima karena kita tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang susah. Oleh karena itu, amalan yang sangat dicintai Allah adalah sedekah, infak dan juga zakat. Begitupun puasa Ramadan kita tidak akan sempurna jikalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah ketika itu. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk menyatukan, mensinkronkan antara dua hubungan itu, baik hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal sesama makhluk, sesama manusia, orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Mari kita berbuat baik. Kullu ma'rufin shadaqatun. Tiap-tiap yang baik itu adalah sedekah, dan sedekah itu adalah salah satu amalan yang membuat Allah cinta dan membuat Allah senang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.